Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi dengan fasilitator Bapak Edison R. Luturmas SPD. Perkenalkan anggota kelompok 3 calon guru penggerak kelas 11.07 dari Provinsi Maluku, Angkatan 11 tahun 2024. Yang pertama, Ibu Elsina Ferdinandus SPD MPD dari SMK Negeri 1 Ambon, Ibu Imelda Siauta SPD dari SD Negeri 87 Ambon, Ibu Wahyuni Handayani SE dari SMA Negeri 13 Maluku Tengah, dan Bapak Iwan SPD dari SMA Negeri 15 Ambon. Pada ruang kolaborasi modul 1.1 tujuan pembelajaran, peserta mampu mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Bahan diskusi kami yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda. Yang ketiga, sepakati suatu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Pada masalah 1, konteks sosial kultur di daerah Maluku yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kelompok kami mengangkat acara Pela Gandong, di mana Pela Gandong berasal dari dua kata, pela dan gandong. Pela merupakan ikatan persaudaraan yang dibangun melalui sumpah atau janji antara dua atau lebih desa. Ikatan ini biasanya dilakukan untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain dalam berbagai situasi, baik itu dalam konteks sosial, ekonomi, atau bahkan keamanan. Yang kedua, gandong merupakan istilah yang merujuk pada hubungan kekerabatan darah atau keturunan. Desa-desa yang memiliki hubungan gandong dianggap sebagai saudara satu darah, sehingga memiliki kewajiban moral untuk saling membantu dan mendukung. Maka dari itu, kata Pela Gandong yaitu sistem ikatan persaudaraan antara desa di Maluku. Nilai yang terkandung dari acara Pela Gandong yang pertama, religiusitas dan nilai spiritual, yaitu di mana masyarakat berdoa bersama dan memohon berkah untuk keberlangsungan hubungan yang harmonis dan saling membantu. Yang kedua, persatuan dan solidaritas, yaitu desa-desa yang terikat pada Pela Gandong dianggap sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Nilai yang ketiga adalah nilai gotong royong. Dalam acara ini, masyarakat dari desa-desa yang terikat Pela bekerja sama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan, menunjukkan kebersamaan dan dukungan. Nilai yang keempat adalah nilai kekerabatan dan persaudaraan. Acara ini memperkuat hubungan kekerabatan dan persaudaraan, baik yang didasarkan pada ikatan darah yang disebut dengan kata gandong, maupun ikatan sumpah yang disebut dengan kata pela. Dan yang kelima, nilai keharmonisan sosial. Dengan adanya ikatan Pela Gandong, konflik antara desa dapat diminimalkan karena adanya rasa saling menghormati
dan tanggung jawab untuk menjaga perdamaian. Implementasi nilai Pelagandong pada dunia pendidikan. Untuk nilai religiusitas dan nilai spiritual, kami memberikan contoh seperti dalam pendidikan, yaitu integrasi kurikulum, di mana pelajaran agama dapat mengajarkan bagaimana nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas dengan dalam Pelagandong sejalan dengan ajaran agama. Ini dapat membantu siswa memahami dan menghargai pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai persatuan dan solidaritas, yaitu dengan melakukan kegiatan bakti sosial. Bakti sosial merupakan kegiatan yang tidak hanya meningkatkan soliditas di antara siswa, tetapi juga mengajarkan mereka pentingnya berkontribusi pada komunitas. Yang kedua, yaitu drama dan teater, di mana melibatkan siswa dalam drama atau teater yang menceritakan kisah-kisah Pelagandong melalui seni pertunjukan. Siswa dapat memahami dan merasakan pentingnya solidaritas dan persatuan. Implementasi nilai Pelagandong yang ketiga yaitu nilai gotong royong. Nilai gotong royong ini diaplikasikan dalam bentuk proyek kelompok, di mana melalui proyek ini siswa belajar tentang kolaborasi, berbagai ide, dan menghargai kontribusi setiap anggota. Ataupun melakukan proyek daur ulang, mendorong siswa untuk menggunakan imajinasi dan kreativitas dalam membuat barang baru dari barang bekas. Yang keempat, yaitu nilai kekerabatan dan persaudaraan. Nilai kekerabatan persaudaraan ini yang dilihat dari kegiatan ekstrakurikuler, di mana eskul seringkali melibatkan kerja tim yang membantu siswa belajar bekerja sama dengan orang lain dan memahami pentingnya kolaborasi dan akan memunculkan sikap kekerabatan dan persaudaraan. Dan implementasi nilai Pelagandong yang terakhir adalah nilai keharmonisan sosial, di mana nilai keharmonisan sosial dilihat dari kegiatan budaya dan tradisional dilakukan di sekolah, yaitu diadakan festival budaya yang menampilkan tradisi Pelagandong. Siswa dapat berpartisipasi dalam menampilkan tarian, musik, dan cerita rakyat yang menekankan nilai-nilai keharmonisan sosial. Dan mengadakan karya tentang tradisi Pelagandong, di mana siswa belajar tentang sejarah, makna, dan praktik dari tradisi tersebut. Ini dapat mencakup pembuatan kerajinan tangan, memasak makanan tradisional, dan permainan tradisional. Untuk bahan diskusi yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Maluku dapat memperkuat karakter siswa baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, antara lain pembelajaran berbasis budaya lokal. Yang kedua, pengembangan karakter melalui kegiatan adat. Dan yang ketiga, pembelajaran nilai-nilai kepentingan. Implementasi pada dunia pendidikan yang kami lakukan adalah pembelajaran berbasis lokal berupa integritas cerita rakyat, legenda, musik, tarian, seni lokal ke dalam kurikulum. Misalnya, menggunakan cerita-cerita lokal untuk mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, dan kebiasaan. Implementasi yang kedua yaitu pengembangan karakter melalui kegiatan adat. Upacara adat melibatkan siswa dalam upacara-upacara yang mengajarkan nilai-nilai luhur seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan keadilan. Serta
pelatihan seni Maluku. Menyediakan pelatihan dalam seni dan kerajinan tradisional untuk mengajarkan ketekunan, kreativitas, dan penghargaan terhadap budaya lokal. Implementasi yang ketiga yaitu pembelajaran nilai-nilai lokal kepemimpinan. Desa adat di daerah Maluku merupakan warisan pemerintah masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun, yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh masyarakat lokal. Nilai-nilai kepemimpinan yang dapat diterapkan siswa antara lain sikap dan perilaku inovatif, kreatif, keadilan, kebijaksanaan, kesederhanaan, mengutamakan musyawarah mufakat dan kejujuran. Bahan yang ketiga yaitu sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Yang pertama, pengintegrasian budaya lokal dalam kurikulum. Memasukkan elemen-elemen budaya lokal Maluku ke dalam kurikulum seperti sejarah lokal, tradisi, bahasa daerah, dan nilai-nilai budaya yang penting bagi masyarakat setempat. Hal ini membantu siswa untuk lebih menghargai warisan budaya mereka sendiri dan membangun identitas yang kuat. Yang kedua, pengembangan karakter dan kepemimpinan. Mendorong siswa untuk mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan yang didasarkan pada budaya lokal seperti rasa hormat, kepedulian terhadap lingkungan, dan sikap kolaboratif yang dipengaruhi oleh tradisi lokal. Hal ini tidak hanya memperkuat kepribadian siswa, tetapi juga membangun koneksi yang lebih dalam dengan masyarakat siswa. Tantangan dan solusi yang kami hadapi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks kultur sosial budaya di sekolah. Untuk tantangannya, yang pertama perbedaan zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara berkembang pada awal abad ke-20. Sementara kondisi sosial budaya saat ini telah banyak berubah. Teknologi dan globalisasi mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup siswa. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan pelatihan. Guru dan staf pendidik mungkin kurang memahami atau terlatih dalam menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan prinsip tuturi handayani, dari belakang memberikan dorongan. Dan yang ketiga, budaya sekolah yang kaku. Banyak sekolah yang masih menerapkan pendekatan pengajaran tradisional yang kaku dan kurang memberikan ruang bagi kreativitas dan partisipasi aktif siswa, seperti ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara. Solusi yang kami tawarkan untuk mengatasi tantangan itu adalah yang pertama, adaptasi kontekstual. Mengadaptasi prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dengan mempertimbangkan konteks zaman modern termasuk integritas teknologi dalam proses belajar mengajar. Contohnya, memanfaatkan media digital untuk pembelajaran interaktif. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi guru untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menyediakan buku panduan praktis yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi pengajaran. Dan yang ketiga, renovasi budaya sekolah. Mendorong budaya sekolah yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana siswa diberikan ruang untuk kreatif dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya, mengadakan forum diskusi siswa dan kegiatan ekstrakurikuler yang bervariasi. Implementasi praktik penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks kultur sosial budaya di sekolah. Yang pertama, proyek kolaboratif siswa. Mengadakan proyek kolaboratif siswa antara siswa dari berbagai latar belakang dan budaya yang menekankan nilai kerjasama, persaudaraan, dan gotong royong
yang merupakan inti dari Pelagandong. Memberikan kontekstual dan praktis, menyusun kegiatan pembelajaran yang langsung mengaitkan nilai Pelagandong dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, proyek berbasis komunitas yang mengharuskan siswa bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, penguatan ekstrakurikuler berbasis budaya, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada seni, budaya, tradisi lokal, sehingga siswa dapat mengapresiasi dan menginternalisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan mereka. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil diskusi kami antara lain, yang pertama, dengan memahami akar budaya lokal, siswa dapat merasakan identitas yang kuat dan menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang positif. Yang kedua, integrasi antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai lokal membantu karakter generasi muda yang tangguh dan berdaya saing. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis kreativitas lokal sangat penting untuk diterapkan guru dalam pembelajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta peserta didik, serta sebagai media untuk menanamkan rasa cinta terhadap kearifan lokal di daerahnya. Penanaman karakter positif sesuai nilai luhur kearifan lokal, serta membekali siswa untuk menghadapi segala permasalahan di luar sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.